Selamat datang di channel Haides. Kali ini aku mau ngebahas tentang 4 kota-kota gaib yang ada di Indonesia. Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki segudang budaya dan hal-hal yang berbau gaib dari berbagai daerah. Bahkan, konon ada beberapa kota di Indonesia yang dipercayai sebagai rumah jin atau kerajaan jin. Bahkan, kerajaan-kerajaan gaib itu pun hingga saat ini masih eksis di telinga masyarakat. Inilah 4 kota gaib yang ada di Indonesia. 1. Wentira, kota modern milik makhluk halus. Pengalaman horor yang terjadi di kota Wentira sudah tak asing bagi masyarakat Sulawesi. Bahkan, kota ini sempat jadi trending topik dan jadi bahan pembicaraan di salah satu TV nasional. Konon, Wentira merupakan kerajaan jin terbesar. Kota ini terletak di antara Kota Palu dan Kabupaten Mutong, Sulawesi Tengah. Letaknya berada di tepat di tengah kebun kopi. Sosok makhluk halus bisa dirasakan saat memasuki tugu yang berwarna kuning. Masyarakat sekitar percaya bahwa tugu itu adalah jalan utama menuju kota gaib. Banyak rumor yang beredar bahwa di kota ini terdapat 7 panglima perang yang bisa menutupi seluruh kepulauan di Indonesia. Selain itu, cerita yang paling menghebohkan adalah kehidupan di Wentira sangatlah modern bak kerajaan dengan bangunan yang dilapisi emas. Manusia di kota ini tidak seperti pada umumnya, sebab mereka tidak mempunyai garis tengah di bibir. Kabar yang paling menggemparkan adalah hilangnya Limfita Puspita di Wentira. Wanita ini sempat berpamitan dengan keluarganya karena ingin menikah dengan pria asal Wentira. Keluarganya pun panik hingga akhirnya mendoakan dengan melakukan tahlil agar Limfita bisa berkumpul bersama keluarga. Sayangnya, hingga detik ini, Limfita tak ada yang tahu keberadaannya di mana. 2. Padang 12, Ketapang. Penduduk Padang 12 disebut dengan nama orang limun atau kebenaran. Orang-orang ini juga nggak bisa dilihat oleh manusia. Barulah jika orang limun ini dengan sengaja menampakkan diri mereka, maka manusia bisa melihatnya. Lalu seperti apa sosoknya? Berdasarkan kesaksian orang yang pernah melihatnya, orang limun ini parasnya nggak beda jauh sama manusia. Cuma bedanya mereka tak punyai belahan di antara bawah hidung dan di atas bibir. Soal wujud dan sosok orang limun yang sebenarnya juga simpang siur. Namun, kebanyakan meyakini kalau orang limun ini hidup layaknya manusia biasa. Masyarakat sekitar percaya bahwa Padang 12 diisi oleh makhluk tak kasat mata. Tempat seluas 12 km persegi ini berisi tumbuhan hijau yang cukup lebat dan pesisir pasir putih di jalan. Karena tak terurus, kota ini disebut sebagai kota mistis di Kalimantan Barat. Konon kehidupan makhluk gaib di sana sangatlah mewah. Beberapa orang yang pernah mengunjungi Padang 12 mengatakan bahwa rumahnya terbuat dari emas dan kendaraan-kendaraan sangat mewah. Masyarakat yang tinggal di kota ini pernah melihat bahwa warga gaib berbelanja di pasar Ketapang. Anehnya, warga gaib tak membayar dengan uang, tapi dengan kunyit dan rempah lain yang digunakan sebagai bahan masakan. Lalu keesokan harinya, kunyit tersebut berubah menjadi emas. 3. Kota misterius di Makam Kemangi, Kendal. Pemakaman Kemangi merupakan tempat musyawarah para petinggi atau pejabat kerajaan Mataram yang mencoba menyerang Batavia. Kendal adalah kawasan jalur Pantura yang seringkali mendapatkan julukan kota mistis karena adanya makam Kemangi. Pernah suatu hari, supir truk pasir terjebak tak bisa keluar dari kawasan makam karena malamnya ia mengantarkan pesanan pasir yang alamatnya berada di kawasan makam tersebut dan tak pernah terlihat lagi supir tersebut. Lalu, ada juga cerita yang cukup populer di kalangan daerah ini. Sepasang suami istri yang ingin membuktikan keberadaan adanya kota hantu di makam Kemangi dengan nekat mengunjungi makaman tersebut. Tak disangka, sudah ada 3 orang anak yang di belakang mereka. Tapi, yang sangat ganjil adalah anak-anak itu menceritakan bahwa ada kota yang sangat indah dan megah yang ada di makam tersebut. Dalam hati mereka berdua yakin bahwa yang diceritakan anak-anak itu adalah kota hantu yang ada di makam tersebut. Setelah anak-anak itu menghilang dan sepasang suami istri itu sampai di makam tersebut, mereka melihat ketiga anak itu lagi yang sedang bermain di tengah sawah tepat di lokasi makan tersebut.
Sebelumnya mereka sudah memiliki perasaan yang aneh, karena ada banyak orang yang tiba-tiba menghilang setelah mereka temui. Sangat mengerikan bukan? Beberapa cerita yang terjadi di makam Kemangi Kendel tersebut. Juru kunci makam itu berpesan bagi orang yang hendak ke makam atau melewati area makam untuk tidak memiliki pikiran kosong dan selalu berdoa untuk mengingat Tuhan. Saranjana, kota tak kasat mata di Kalimantan. Saranjana dipercayai sebagai kota gaib yang terletak di Kota Baru, Kalimantan Selatan. Kisah tentang kota gaib ini sudah sangat populer bagi masyarakat sekitar. Mungkin bagi yang tinggal di luar Pulau Kalimantan, nama Saranjana terdengar asing. Pada tahun 1980, pemerintah setempat dikejutkan oleh kedatangan alat-alat berat dari Jakarta. Alat-alat tersebut sangat mahal dan dipesan oleh seorang dengan mencantumkan alamat kota Saranjana. Alat-alat itu pun sudah dibayar lunas. Nyatanya, kota Saranjana secara administratif tak ada di Kabupaten Kota Baru. Konon, kota ini merupakan daerah yang sangat modern dengan jalan yang besar, rumah-rumah yang mewah, dan pagar rumah yang tinggi. Jika seorang masuk kota ini, maka ia tidak ingin pulang ke alam nyata karena terpesona dengan keindahan kota gaib ini. Yang paling meyakinkan adalah cerita mistis yang dialami musisi Ari Lasso. Ia menceritakan pengalaman mistisnya di akun channel YouTube Raditya Dika. Namun, Ari enggan menyebutkan tempat kejadian tersebut. Saat itu, ia melakukan konser pada tahun 2005 dengan ada band. Lalu, sang manajer dipanggil dan di-briefing sebelum tampil di panggung. Ari menceritakan bahwa banyak pantangan yang nggak boleh dilakukan saat berada di kota ini. Saat tampil di panggung, Ari melihat banyak sekali penonton yang kira-kira ada 12.000 orang. Setelah turun panggung, Ari berusaha keluar mendahului penonton dan sudah masuk mobil. Enggak sampai 5 menit, ia melihat penonton cuma ada 2.000-an. Berbeda saat ia bernyanyi di atas panggung. Selain itu, saat mereka kembali ke hotel, ada seorang yang berteriak meminta tolong. Ternyata seorang tersebut adalah kepala produksi yang mengalami kecelakaan saat menyeberang untuk membeli rokok. Mungkin itu aja 4 kota gaib yang ada di Indonesia. Mungkin dari kalian yang tinggal di kota yang kita bahas hari ini, ada melihat sesuatu atau mendengar saudaranya melihat sesuatu, boleh berbagi cerita di kolom komentar. Jika kalian punya ide pembahasan yang ingin kita bahas, silahkan cantumkan saja di kolom komentar atau kirim di email kami. Thank you for watching. Dadah.